Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ibu Vicky di praktikum mekanisme reaksi dan sintesis organik. Nah, melanjutkan praktikum kita yang kemarin, sekarang kita akan melakukan praktikum dengan judul alkohol dan asam karboksilat, yaitu tentang oksidasi etanol. Nah, pada percobaan ini saya juga dibantu oleh dua studi staff, yaitu ada Kak Umbu dan Kak Angel. Nah, yuk mari kita lihat bagaimana percobaan kita pada hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan kami yang akan membantu Bu Vicky dalam praktikum mekanisme reaksi dan sintesis organik. Perkenalkan, nama saya Umbu dengan NIM 019 dan teman saya Angel dengan NIM 040. Tujuan percobaan kali ini ialah melakukan oksidasi etanol menggunakan pemanasan dengan reflux dan destilasi sederhana sebagai teknik pemisahan. Senyawa alkohol dapat dioksidasi menggunakan oksidator menjadi aldehida dan kemudian berlanjut menjadi asam karboksilat. Biasanya, oksidator yang digunakan adalah natrium dikromat atau kalium dikromat dengan reaksi sebagai berikut. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada percobaan hari ini, alatnya adalah batu didih, labu alas bulat, pipet tetes, gelas ukur, alat reflux, alat destilasi, spatula, pemanas bunsen, indikator universal, gelas kimia, tabung reaksi, termometer, penjepit kayu, pemantik, dan Erlenmeyer. Untuk bahan yang digunakan hari ini ada 100 ml larutan H2SO4 3 molar, kemudian 19 gram natrium dikromat, 1 ml etanol, kalsium karbonat, larutan natrium dikromat yang telah diasamkan, pita magnesium, larutan Vehling, dan indikator universal. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan ini. Percobaan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama oksidasi etanol dan tahap kedua yaitu identifikasi produk. Mencampurkan 19 gram natrium dikromat ke dalam 100 ml asam sulfat yang telah didinginkan. Proses ini dilakukan secara perlahan. setelah natrium dikromat diasamkan menggunakan asam sulfat, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menuangkan natrium dikromat yang telah diasamkan ke dalam gelas ukur sebanyak 20 ml. Setelah itu langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan larutan natrium dikromat ke dalam labu alas bulat. Selanjutnya kita akan merangkai alat reflux untuk oksidasi etanol, di mana teman-teman bisa mempersiapkan statif dan klem untuk menyangga alat. Kemudian teman-teman bisa mengambil kaki 3 yang di atasnya telah diberi pengalas. Setelah itu, teman-teman bisa mengambil bunsen atau lampu spiritus yang nantinya akan diletakkan di bawah kaki 3 ini. Kemudian, teman-teman bisa mengambil kondensor di mana terdapat dua bagian yang nanti akan disambungkan kepada selang air. Nah, bagian atas adalah bagian jalannya air yang akan keluar.
Kemudian di bagian bawah adalah jalannya pendingin air yang akan masuk. Nah, teman-teman perlu ingat, harus ada celah di antara kaki 3 dan kondensor untuk memasukkan wadah yang telah berisi pendingin atau es batu yang nantinya akan diberi labu alas bulat yang dipasangkan kepada kondensor untuk reaksi oksidasi etanol. Setelah dipastikan seluruh etanol telah ditambahkan dan telah terjadi perubahan warna, lalu bersihkan penangas air es dan biarkan dalam suhu kamar sekitar kurang lebih 5 menit sembari teman-teman merangkai alat destilasi. Destilat yang didapatkan dari proses destilasi perlu diidentifikasi untuk memastikan bahwa destilat yang didapatkan adalah asam karboksilat. Identifikasi dilakukan dengan cara membagi destilat ke dalam 4 tabung reaksi, kemudian disisakan sedikit untuk pengujian pH. Produk yang didapatkan dari hasil destilasi dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi yang berbeda. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Identifikasi selanjutnya yang dilakukan adalah mencampurkan 2 tetes larutan Vehling ke dalam produk yang berada di dalam tabung reaksi.
Setelah menambahkan 2 tetes, fenomena yang terjadi diamati. Selanjutnya yang dilakukan adalah identifikasi terakhir menggunakan kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang diambil sedikit saja, kemudian dimasukkan pada produk yang telah didapatkan. Dikocok beberapa kali dan fenomena yang terjadi diamati.